semuanya, selamat datang di podcast Eleven Talk bareng aku Muhammad Anas Hawari dari Universitas Sumatera Utara. Dan sekarang aku bakalan bahas tentang kesetaraan gender atau gender equality. Let's go! Teman-teman semuanya, jika kita berbicara tentang kesetaraan gender atau gender equality, kita bisa flashback dulu pada tahun 1979. Pada saat itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui konferensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di dunia. Hal ini juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 1984. Namun, sangat kita sayangkan, hal ini belum disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah pada saat itu. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut tentang gender equality atau kesetaraan gender, kita bisa berbicara tentang ketidaksetaraannya dulu nih, dampak negatif dari ketidaksetaraan gender atau gender inequality terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Ketidaksetaraan gender merupakan hal yang sangat klasik dibahas oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Gender dan kodrat itu dasarnya berbeda. Gender adalah pembagian tugas, seperti batasan-batasan antara peran dan fungsi antara laki-laki dan juga perempuan. Namun stigma yang beredar di masyarakat di mana perempuan itu lebih lemah dibandingkan laki-laki membuat peran dan fungsi serta hak-hak yang dimiliki oleh perempuan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Teman-teman semuanya, ketidaksetaraan gender atau gender inequality ini berpengaruh kepada pendapatan masyarakat Indonesia, baik dalam segi nasional, regional, atau bahkan per kapita. Terhitung pada tahun 2011 sampai 2019, pendapatan per kapita Indonesia itu berada di angka 36,98 juta per tahun. Artinya 3 juta per bulan. Angka yang kecil untuk sebuah negara besar yang sedang berkembang. Tidak hanya itu, ketidaksetaraan gender juga berlaku kepada partisipasi pekerjaan antara perempuan dan juga laki-laki. Terhitung berdasarkan data yang ada, perempuan memiliki partisipasi pekerjaan 51,7%. Angka yang cukup jauh jaraknya dengan laki-laki yang memiliki partisipasi pekerjaan 80%. Untuk buruh perempuan sendiri, pada tahun 2019 rata-rata pendapatan adalah 2,4 juta per bulan. Sedangkan untuk laki-laki berada di angka 3,2 juta. Hal ini sudah tergolong hal yang lumrah dan dimaklumi di masyarakat. Karena laki-laki dinilai memiliki tugas, tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan gender atau gender equality. Apakah dampaknya positif semua atau justru terdapat dampak negatifnya? Pada tahun 2015, ketika isu-isu tentang kesetaraan gender atau gender equality ini sedang ramai dibicarakan di Indonesia, hal yang perlu kita ketahui adalah tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia. Karena perempuan merasa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Tentu ini tidak baik untuk generasi-generasi berikutnya, apalagi yang orang tuanya mengalami perceraian. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dari kesetaraan gender atau gender equality ini. Berdasarkan tuturan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Bapak Johnny G. Plate mengatakan bahwa kontribusi perempuan dalam pemanfaatan teknologi digital di bidang bisnis jauh lebih besar daripada laki-laki. Beliau juga mengutip riset dari United Nations Women pada Juli 2020 lalu yang mengatakan bahwa perempuan lebih banyak bekerja dan menggunakan internet dalam keperluan bisnis jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam tatanan usaha mikro, perempuan berpartisipasi sebanyak 68%. Jauh lebih tinggi daripada laki-laki yang hanya 52% saja. Nah, hal ini juga didukung oleh UMKM Indonesia atau WMI Indonesia, di mana data yang diperoleh UMKM berkontribusi dalam PDB Indonesia sebanyak 60,4% dari total keseluruhan PDB Indonesia. Bank Indonesia juga mengatakan bahwa aktivitas digital dapat diproyeksikan sebesar 337 triliun pada tahun 2021, meningkat 33,2% dari tahun sebelumnya. Nah, teman-teman semua, melihat banyaknya dampak positif akibat isu-isu tentang gender equality atau kesetaraan gender yang ada di Indonesia pada perekonomian Indonesia, kita harusnya bisa memaksimalkan ekonomi Indonesia lagi dengan menjunjung tinggi gender equality yang ada di Indonesia. Kesetaraan gender memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan yang berarti dalam setiap perempuan berhak untuk berdaya membangun dirinya sendiri. Kesetaraan gender atau gender equality relevan dengan pertumbuhan ekonomi karena perempuan yang berpendapatan dapat menopang kehidupan, baik kehidupannya sendiri maupun keluarga, dan sudah pasti akan meningkatkan kegiatan konsumsinya yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.
Teman-teman semua, pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara merupakan outcome atau hasil atas kegiatan produksi konsumsi. Kesetaraan gender atau gender equality menjadi pendorong yang baik dari perspektif peran perempuan dalam kegiatan ekonomi. Pemberian akses kegiatan yang sama luasnya seperti laki-laki akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan hal ini akan baik untuk investor-investor. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat penting untuk menarik kepercayaan mereka untuk berinvestasi pada suatu negara. Sebab pertumbuhan ekonomi mencerminkan bergeraknya sektor-sektor ekonomi suatu negara. Dalam pelaksanaan kesetaraan gender terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang dibentuk pemerintah dan parlemen harus mencerminkan prinsip anti-diskriminasi gender dan anti kekerasan pada perempuan. Kebijakan ini diwujudkan dalam langkah nyata seperti proporsi peran perempuan dalam pemerintahan dan parlemen. Begitu pula dengan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam universitas, diwujudkan dengan komposisi dan proporsi perempuan sebagai dosen, staf pendidikan, dan juga mahasiswa. Sebagai contoh, adakah dan berapakah jumlah mahasiswa perempuan yang juga sebagai anak pertama? Karena hal ini menunjukkan seberapa banyak anak pertama perempuan yang bisa mengakses pendidikan tinggi. Contoh lain yaitu proporsi perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di universitas seperti dekan, kepala bagian, dan lain-lain. Sisi lain yang dinilai sebagai capaian kesetaraan gender yaitu beberapa banyak publikasi ilmiah yang mengangkat isu kesetaraan gender atau gender equality. Melihat banyaknya dampak positif dari kesetaraan gender yang ada di Indonesia, apalagi untuk perekonomian nasional kita, seharusnya kesetaraan gender kita bisa lebih didisiplinkan lagi. Sosialisasi atas pemerintah terhadap kesetaraan gender agar masyarakat memahami dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kesetaraan gender itu sendiri. Kesetaraan gender bisa kita wujudkan dengan keadilan, saling menghargai satu sama lain, hargai orang sebagaimana kita ingin dihargai oleh orang lain. Dan sedikit pesan lagi adalah jauhi pornografi, jauhi narkoba, jangan selingkuhin anak orang, dan yang terpenting tersenyumlah, karena senyumanmu berharga di mata orang yang tepat. Aku Muhammad Anas Hawari dari Universitas Sumatera Utara pamit. Jika ada kesalahan dan khilaf, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.